Kami akan mulai informasi pertama mengenai pemerintah yang memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif 0,25% di tahun ini. Perkiraan tersebut lebih optimis dari prediksi beberapa lembaga dunia seperti IMF yang memprediksi pertumbuhan Indonesia tahun ini minus 0,3% dan Bank Dunia yang memprediksi 0%, serta prediksi ADB yang minus 1%. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pertumbuhan negatif 5% pada triwulan kedua sudah merupakan titik terendah dan telah memasuki masa pemulihan sejak bulan Juli atau awal triwulan ketiga. Karena itu pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun ini bisa positif 0,25%. Faktor fundamental yang menopang keyakinan tersebut antara lain PMI Indonesia yang sudah berada di atas 50 dibanding negara-negara ASEAN lain yang masih di bawah 50. Antara lain Thailand 49,7, Malaysia 49,3, Filipina 47,3 dan Vietnam 45,7. Indeks ini menunjukkan ekonomi Indonesia sudah mengalami ekspansi. Selain itu, neraca perdagangan selama tahun kalender berjalan surplus hingga 8 miliar dolar sehingga menambah cadangan devisa menjadi 130 miliar atau lebih dari 8 bulan impor. Demikian pula nilai tukar rupiah yang sudah menguat 10,83% dari titik terendah depresiasi mata uang dunia termasuk rupiah pada 1 April 2020. Beberapa sektor di pasar modal juga naik signifikan sejak 1 April hingga sekarang. Antara lain, industri dasar yang naik 33%, sektor pertanian 29%, dan sektor keuangan yang naik 25%. Dengan demikian kalau kita lihat dari prediksi yang ada oleh pemerintah, itu kelihatan bahwa yang diharapkan oleh Indonesia adalah V-recovery. Jadi V-recovery itu dengan prediksi bahwa di kuartal kedua ini bottomnya di minus 5,3. Nah tentu kita melihat bahwa beberapa banyak negara yang bottomnya itu belum kelihatan. Sehingga tentu kita melihat bahwa Indonesia bottomnya lebih kelihatan. Dan kita bisa melihat beberapa faktor fundamental yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.